Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami hari ini. Anak 10 tahun yang menyelamatkan nyawa balita saat kebakaran di Bulukumba masih terbaring lemas di rumah sakit akibat luka bakar. Polisi tangkap pengedar sekaligus peracik tembakau sintetis di Makassar. Aki ekskavator dicuri, proses evakuasi material longsor di Palopo tertunda. Proses evakuasi 9 penumpang perahu tradisional Joloro di perairan selatan Makassar berlangsung dramatis. Perahu sempat terombang-ambing di tengah laut selama 4 jam akibat kerusakan mesin. Setelah terdeteksi oleh radar KRI, TNI AU bergerak cepat menyelamatkan para penumpang perahu Joloro yang sempat terombang-ambing di perairan Selat Makassar. Mereka menggunakan skoci dari KRI Hiu 634 untuk evakuasi 9 penumpang. Perahu Joloro diketahui berlayar dari Makassar menuju ke Pulau Kodingareng Keke sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Namun mati mesin di tengah laut karena dihantam gelombang tinggi. Di tengah hujan deras dan angin kencang, prajurit TNI Angkatan Laut segera mengerahkan skoci untuk mendekati perahu naas tersebut. 5 penumpang perempuan dievakuasi lebih dahulu karena mengalami kondisi lemah, kelelahan, mabuk laut, bahkan salah satunya mengalami demam tinggi. Setibanya di atas kapal, kelima korban langsung mendapatkan penanganan medis dari tim kesehatan TNI AL. Mereka diberikan pemeriksaan kesehatan, makanan, vitamin, dan selimut hangat untuk memulihkan kondisi. Mengalami kerusakan mesin kurang lebih 4 jam di laut, di mana cuaca kondisi hujan, angin, sehingga ada beberapa penumpang di atas kapal itu yang sakit. Jumlah total penumpangnya ada 9. Sementara itu, 4 penumpang lain yang dinilai masih sehat tetap berada di atas perahu Joloro bersama awak kapal. Perahu Joloro kemudian ditarik oleh kapal nelayan menuju ke Pulau Kodingareng Keke dengan pengawalan ketat dari KRI Hiu 634. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Puting beliung menerjang permukiman di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sejumlah rumah rusak di bagian atap. Tim gabungan TNI Polri serta pemerintah turun ke lokasi bencana guna penanganan. Kamera warga merekam terjangan puting beliung di permukiman Kelurahan Sorean Lau, Maros, Sulawesi Selatan. Fenomena cuaca ekstrim yang terjadi pada Senin siang saat hujan deras mengguyur merusak 6 unit rumah. Atap dan dinding bangunan terempas angin hingga terbang ke arah persawahan. Saat kejadian, warga mendengar suara gemuruh yang diikuti terbangnya material atap bangunan. Awalnya ya buatku dengar bunyi tuh anginnya tidak lama langsung terbang. Memang kencang atau bagaimana? Kencang sekali nih. Katanya puting beliung begitu. Iya. Tidak kita lihat. Tidak aku lihat karena di dalam sementara koin juga anak. Oh, berdua Ki, anak Bertiga kecil. sama anakku, iya, baru umur 3 tahunan. Pemerintah bersama TNI Polri mendatangi lokasi terdampak bencana untuk penanganan. Sudah ada Pak Camat, Pak Lurah, dari Kodim, Polres, tentu akan kita rombokkan untuk langkah-langkah selanjutnya. Pak, ada korban tidak Pak? Ya Alhamdulillah korban jiwa tidak ada, nihil, cuma rumah-rumah saja yang terbang atapnya. Jadi ada 6 rumah yang berdampak terkena angin puting beliung dengan atapnya terangkat di bawah angin. Kemudian 1 pohon tumbang dan itu sudah kita bersihkan karena menutup akses jalan. Tidak ada korban jiwa akibat fenomena alam ini. Petugas mengimbau warga agar waspada terhadap cuaca ekstrem yang diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Rais Sabu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Cuaca ekstrem juga melanda Kabupaten Sinjai. Angin kencang menyebabkan pohon tumbang, tiang listrik roboh hingga rumah rusak tertimpa pohon. Petugas PLN untuk sementara memutus aliran listrik untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Pohon tumbang di Jalan Kelapa dekat perempatan. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sejumlah pohon berukuran besar tumbang di sejumlah titik di Sinjai.
Batang pohon yang melintang menutup akses jalan sehingga aktivitas warga terhambat. Sejumlah rumah juga mengalami kerusakan terutama pada bagian atap dan dinding. Beberapa tiang listrik roboh. Pihak PLN terpaksa memadamkan aliran listrik di wilayah yang terdampak. Dari data BPBD, total ada 22 pohon tumbang, 7 rumah rusak berat serta 2 sepeda motor tertimpa pohon. Terjadi hujan badai di wilayah Kabupaten Sinjai yang meliputi Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Bulupodo, Kecamatan Sinjai Timur, dan Kecamatan Sinjai Lorong. Akibat dari kejadian ini, khusus dalam kota wilayah Kecamatan Sinjai Utara, terdapat 21 pohon tumbang dengan beberapa tiang listrik yang ikut tumbang, sehingga PLN melakukan pemadaman total. Angin kencang juga melanda Desa Lamati, Riawang, Bulupodo, Sinjai yang menyebabkan rumah warga rusak berat tertimpa pohon kelapa tumbang. Atap rumah rusak parah, sebagian dinding roboh. Untungnya pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa. Muhammad Sardi melaporkan dari Sinjai. Seorang anak berusia 10 tahun yang menyelamatkan nyawa bayi saat kebakaran rumah di Bulukumba masih terbaring di rumah sakit. Aksi heroiknya menyebabkan luka bakar di tangan dan kakinya. Alita Nur Makfira, siswi sekolah dasar berusia 10 tahun masih terbaring lemah di ruang perawatan Rumah Sakit Andi Sultan Dayang Raja, Bulukumba. Tubuh Alita dipenuhi perban, terutama di bagian tangan dan kaki, akibat luka bakar yang ia derita. Cairan infus terus dialirkan untuk menjaga stabilitas kondisinya. Luka bakar itu diderita saat ia melakukan aksi heroik, berjuang menyelamatkan nyawa seorang balita 4 tahun dari kobaran api. Penyelamatan itu berlangsung pada Sabtu malam 22 November lalu di Desa Balai Angin, Kecamatan Ujung Loe, Bulukumba. Saat api membakar sebuah kios yang berada di area rumah, Alita dan 3 temannya sedang belajar bersama. Mereka berhasil melarikan diri. Namun Alita segera tersadar bahwa seorang balita masih tertidur di dalam rumah yang terbakar itu. Tanpa berpikir panjang, Alita berbalik arah dan kembali masuk ke dalam kobaran api. Ia berhasil mengangkat tubuh balita, lalu melindunginya dengan menyembunyikannya di balik rok agar tidak terkena jilatan api. Alita kemudian membawa balita keluar rumah dan menyerahkannya kepada warga setempat. Nahas, saat itu pakaian Alita terbakar akibat tindakan berani ini. Ia bergegas mencari kamar mandi lalu masuk ke dalam bak air untuk memadamkan api yang membakar baju dan roknya. Di tetangga, di situ nih katanya Terbakar. iya terbakar. Terus setelah itu kan ada anak kecil umur 4 tahun dalam tidur. Keluar ini anak, keluar dulu anakku. Nah, terus ingat bilang ada anak kecil dalam umur 4 tahun tidur. Lari lagi masuk ambil baru terus ke kolam. Iya. Dia ke kolam karena Terbakar bajunya dengan roknya. terus bayi itu Dia bawa ke depan. Baru dia lewat ke belakang lagi ke kolam baru ke rumah. Keluarga berharap kondisi Alita segera pulih total agar ia dapat kembali bersekolah. Warga juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian dan bantuan bagi keluarga korban. Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba.